Arbitrase Nasional Indonesia atau disingkat BANI. Dan di ujung telepon pendengar kami sudah terhubung bersama Ketua Umum Kadin Nusa Tenggara Timur, ada Bapak Bobi Lianto. Selamat pagi Pak Bobi. Selamat pagi Kak Christine dan juga segenap pemirsa Radio RRI Pro 1 dimanapun berada. Baik, salam sehat. Salam sehat. Baik, Pak Bobi, ini terkait dengan Kadin Provinsi NTT, rapat sosialisasi Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau disingkat BANI. Nah, ini sudah diselenggarakan rapat tersebut ini beberapa hari lalu ya Pak Bobi ya? Ya, baru kemarin. Kemarin. Nah, tujuan utama dari rapat sosialisasi ini apa sebenarnya nih Pak Bobi? Nah, baik. Terima kasih. Ini penting sekali sebenarnya di dunia di bidang perdagangan ya. Kita selama ini banyak sekali perselisihan atau persengketaan antara kedua belah pihak dalam bidang perdagangan, bisnis, usaha, yang kemudian perselisihan itu akhirnya diselesaikan pada umumnya di pengadilan. Nah, kalau di pengadilan itu pada umumnya ya sebagai orang dunia usaha bisnis itu sama-sama merugikan. Ada beberapa yang merugikan. Pertama, tentu nama baik ya, sebab kalau di pengadilan itu dia terbuka untuk publik dan bisa diikuti atau namanya kadang tercantum di internet, bisa dilihat bahwa ini kasus, padahal itu bukanlah suatu, kadang-kadang ini kan perselisihan ya, bukan ketidakpahaman atau perbedaan pahaman antara kontrak dan yang harus diselesaikan. Namun pada umumnya semua masuk ke pengadilan negeri ini sama-sama merugikan kedua belah pihak. Bisa saja nama baiknya karena sering atau termuat di berita atau mungkin di media, padahal itu adalah kesalahpahaman atau perselisihan antara dua belah pihak. Yang kedua, kalau di pengadilan itu ada tahapan-tahapannya. Nanti kalau di pengadilan negeri, naik pengadilan tinggi, naik lagi MK dan lain-lain lah, maksudnya MA dan lain-lain. Nah, dan proses itu lama, bisa bertahun-tahun, bisa makan waktu tahunan, dan juga harus menyewa lawyer, pengacara, dan pada setiap tingkat. Nah, ini tentu selain waktu, biaya, dan juga nama baik ya, gitu. Nah, sedangkan badan arbitrase, kalau kita bahasa Indonesianya ya, arbitrase ini kalau di luar negeri atau umumnya di Amerika itu sudah menjadi sesuatu yang umum, perselisihan antara kelompok usaha atau bisnis usaha itu paling hanya diselesaikan di arbitrase, tidak sampai ke court atau ke pengadilan ya. Nah, ini penting. Jadi apa keuntungan dari BANI atau Badan Arbitrase ini? Jadi kalau BANI ini memang di Indonesia disebut Badan Arbitrase Nasional ya, Indonesia. Nah, ini dulu didirikan tahun 70-an itu oleh Kadin, Kamar Dagang dan Industri, supaya untuk menengahi, menyelesaikan masalah-masalah dari badan-badan usaha. Jadi konsepnya BANI itu dia sebagai mahkamah juga ya, sebagai semacam pengadilan untuk swasta ya, untuk menyelesaikan pertikaian atau perselisihan antara kedua pihak perdagangan atau kontrak dan lain-lain. Jadi tanpa harus dibuka. Kalau kita bedakan dengan pengadilan, tentu BANI ini berlangsung tertutup, hanya antara kedua belah pihak, kemudian ya tidak harus menggunakan lawyer atau pengacara, bisa juga tim bagian legal, ya, bisa juga pemakai pengacara, dan juga waktunya sangat cepat karena dia akan diputuskan di tingkat BANI saja, tidak ada naik-naik tingkatan ke pengadilan lain, dan sudah bisa diputuskan bahwa ini hasilnya
bagaimana gitu lah. Oke, baik. Kira-kira begitu. Jadi Bani ini berfungsi untuk menyelesaikan sengketa bisnis ya, seperti itu ya, yang Betul, dihadapi betul. oleh para pebisnis begitu. Nah, bagaimana pentingnya keberadaan Bani dalam menyelesaikan sengketa bisnis yang ada di Nusa Tenggara Timur ini sejauh ini seperti apa nih Pak Bobi? Ya, jadi memang di NTT sendiri Mm-mm. itu baru kali ini kita tersosialisasikan. Jadi memang ini kerjasama tentu Kadin NTT dengan Bani wilayah Bali Nusa Tenggara yang berkantor di Bali. Kita tahu kalau kita bisa sebut di NTT atau di dunia perdagangan NTT itu pengusaha bisa dikatakan jarang atau tidak pernah tahu tentang Bani ya atau arbitrase ini, karena pada umumnya semua kontrak-kontrak kita, Kak Christine ingat kalau kita bikin kontrak bisnis itu semua bahasa di pasalnya akan ditulis begini, bahwa di kemudian hari jika ada perselisihan kami bersepakat akan menyelesaikan secara satu, biasanya adalah sebagai mufakat, musyawarah mufakat ya kan, namun jika tidak dapat di ini akan di Pengadilan Negeri Kupang atau Pengadilan Negeri ND, seperti itu ya bahasanya ya. Baik. Jadi perannya sangat penting ya, seperti itu ya. Nah, selain itu Pak Bobi, topik utama apa saja yang dibahas dalam rapat sosialisasi kemarin? Ya, jadi tentunya ini adalah sosialisasi untuk diketahui dunia perdagangan di NTT ya, seluruh anggota Kadin, dan bukan hanya anggota Kadin tetapi seluruh dunia usaha di NTT agar tahu tentang Bani itu, karena banyak sekali tidak mengerti tentang arbitrase ini semua, karena dasar-dasar karena belum pernah ada dan belum ada kantornya di Kupang, tetapi ini wilayahnya untuk di NTT itu ada di Bali, maka banyak sekali yang tadi saya bilang kontrak itu semua masih langsung kepada pengadilan negeri. Memang tidak, ini hanya sebagai salah satu pilihan ya, tetapi menjadi satu pilihan yang bijak. Kenapa? Karena sebenarnya kan ini bukan hukum kriminal atau apa ya, ini kan perdata atau secara kalau di pengadilan, tetapi kan masuk ke pengadilan biasa, pengadilan negeri. Nah ini kalau di bidang arbitrase itu isinya adalah para hakim-hakim atau arbitrate yang ditunjuk itu adalah orang-orang yang paham memang di bidang bisnis dan lain-lain. Jadi sesuai dengan ini ada konstruksi dan lain-lain ya. Jadi mereka akan membaca dan mempelajari kontrak kerjasama antara kedua belah pihak dan kemudian memutuskan. Jadi badan ini memutuskan seperti hakim memutuskan bahwa pihak A harus menggantikan pihak B senilai sekian dan itu final putusannya. Baik ya, ini yang dibahas kemarin ya. Tentunya Kadin NTT berperan dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa bisnis melalui Bani ini, begitu ya Pak Bobi ya. Betul. Oke. Nah, ya, kita berharap supaya pengusaha-pengusaha kita atau anggota Kadin ya dunia usaha tidak semua harus semua permasalahan harus ke pengadilan begitu. Ya, itu ada fungsi Bani yang bisa menengahi itu juga gitu kira-kira. Nah, kolaborasi antara Kadin NTT dan Bani sendiri dalam meningkatkan pemahaman pelaku usaha atau terkait dengan arbitrase ini apa nih Pak Bibi? Ya, jadi kita harus tahu dulu ya bahwa ini arahnya akan ke sana dunia, karena kita kalau perdagangan kita internasional apalagi itu mereka akan menerima yang namanya arbitrase ini atau arbitrate. Nah, kenapa? Karena kalau perdagangan antar negara itu yang berlaku kan hukumnya tentu internasional juga ya, atau kalau bidang usahanya berlaku di negara tersebut. Nah ini makanya kalau kita dengar berita-berita luar negeri ya, perusahaan-perusahaan yang bangkrut atau perusahaan-perusahaan yang punya masalah hutang, itu kemudian mereka akan serahkan ke Badan Arbitrase Internasional, dan itu ada di bawah hasil dari New York, kesepakatan New York tahun
sudah lama sekali ya, puluhan tahun lalu, itu semua itu berlaku. Jadi badan arbitrase ini antar internasional itu sangat berlaku. Saya kasih contoh, waktu saya di Amerika, beberapa teman-teman saya yang beli rumah di Amerika, itu banyak juga orang Indonesia yang kemudian kredit macet di Amerika, mereka lari ke Indonesia, mereka tidak ini atau mereka tidak membayar atau lain-lain. Kalau di Amerika mereka tidak masuk ke court tapi ke badan arbitrase tersebut. Nah, itu bisa berakibat fatal kepada pihak yang berhutang dan lain-lain karena rekening mereka di sana bisa dibekukan. Baik. Ya, seperti itulah. Kira-kira itu fungsi arbitrase, bisa international connection juga. Gitu. Jadi apa yang dilakukan Kadin, tentu sosialisasi untuk pengusaha-pengusaha NTT tahu dulu bahwa ada ini, ya, ada satu pilihan bijak untuk bisa dilakukan daripada harus ke pengadilan dan itu membuat nama baik. Karena kita orang bisnis, orang usaha itu nama baik itu sangat berharga tentunya, ya. Kalau orang melihat, wah, nama ini terus sering-sering masuk di pengadilan, orang nggak mau berusaha dengan orang yang sering bermasalah. Kira-kira kan begitu. Yeah. Baik, Pak Bobi. Selain itu, apakah ada dukungan dari pemerintah ataupun kebijakan khusus pemerintah daerah untuk bisa mendukung peran BANI dalam penyelesaian sengketa bisnis di NTT sejauh ini seperti apa? Ya, memang karena ini adalah perselisihan antara kedua belah pihak, ya. Jadi memang ini tidak berhubungan langsung dengan pemerintah. Jadi ini menyelesaikannya adalah ini salah satu pilihan. Jadi untuk jadi nanti di kontrak-kontrak kerja itu kita tidak harus selalu menyertakan pengadilan negeri. Jadi umpamanya saya ada dealing dengan RRIND lah, begitu ya kira-kira. Umpamanya kita punya kontrak bahwa saya memasang iklan di RRIND atau ada kontrak kesepakatan pembayaran dan lain-lain. Biasanya jumlah besar ya kalau ini ya, bukan. Nah, itu tertulis di situ bahwa kesepakatan ini akan jika ada hal-hal yang lain kita bersepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat, ya toh? Atau selanjutnya itu dapat diselesaikan melalui BANI. Ya, gitu ya, atau badan arbitrase. Nah, itu sehingga masalahnya kita tidak perlu sampai ke pengadilan, Bu. Kalau ada apa-apa mungkin di badan arbitrase itu kita akan diputuskan di situ. Mereka akan mempelajari kontrak dari sisi RRI, dari sisi kami, ya kira-kira oh ini ada miss hitungannya begini-begini dan yang benar adalah ini harus bayar begini, kira-kira begitu. Baik. Nah, itu final. Oke, jadi khusus untuk mengatasi masalah bisnis untuk pebisnis begitu ya. Baik, Pak Bobi, apa harapan Anda terhadap dampak jangka panjang dari sosialisasi ini terhadap iklim bisnis yang ada di Nusa Tenggara Timur nih, seperti apa? Ya, tentu Kak Christine, saya mengajak teman kan kita Kadin itu berkomitmen terus menaikkan level para pengusaha-pengusaha kita. Setidaknya pengusaha sekarang tahu bahwa ada apa itu BANI atau Badan Arbitrase, ya, di mana apa fungsinya, dan juga karena kami mau menaikkan semua kalangan kita untuk go berhubungan dengan luar negeri, importir, begitupun juga jadi eksportir, sehingga akan berhubungan dengan pihak-pihak di luar negeri, ya, dan usaha di luar negeri. Nah, di sini penting yang namanya badan arbitrase itu, karena kalau hubungan antar kedua negara tentu harus pengurusannya tidak mungkin harus menyesuaikan wilayah hukumnya di mana, kan begitu. Nah, sedangkan arbitrase ini internasional, jadi akan dibahas antara kedua belah pihak dari kedua belah negara, gitu. Nah, ini tentu sebagai pengetahuan umum. Memang karena di NTT sendiri masih belum banyak yang punya hubungan langsung ke luar negeri dalam bentuk usaha. Nah, ini dengan adanya ini pemahamannya semakin kita ketahui dan juga membekali setiap para importer kita atau eksporter kita
ya, dan juga yang akan berbisnis berusaha berhubungan dengan pihak-pihak di luar negeri, kira-kira begitu. Baik, terima kasih Pak Bobi untuk waktunya pagi ini bersama Pro 1 RRI ND. Semoga BANI ini Terima kasih. bisa membantu ya para pebisnis yang ada di Nusa Tenggara Timur ya untuk bisa menyelesaikan berbagai problem bisnis yang dihadapi seperti itu ya Pak Bobi ya. Amin. Terima kasih, terima kasih. Ya, selamat pagi. Oke, selamat pagi buat Kak Christine dan juga seluruh pemirsa Radio Pro 1 RRI ND dimanapun berada. Salam sehat dan salam kebangkitan ekonomi Nusa Tenggara Timur. Baik, selamat pagi, terima kasih. Pro 1 RRI ND bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata FM 98,8, Larantuka FM 99,9, Maumere FM 88,7, Bai dan Bajawa FM 91,7, dan Aimere FM 97,3.